Kabar gembira bagi Anda yang berminat ke Australia menggunakan visa Work and Holiday atau yang dikenal dengan WHV. Sekarang ini, tahun keuangan Australia sudah dimulai 1 Juli dan pemerintah Australia sekarang mengeluarkan kuota WHV untuk Indonesia yaitu sebanyak 4.796 orang, naik 184 orang dari jatah tahun sebelumnya yaitu 4.612 orang. Jadi ini berlaku selama 1 tahun. Akan ada 4.796 orang asal Indonesia yang berusia 18-30 tahun untuk datang ke Australia menggunakan visa WHV atau visa nomor 462. Seperti diketahui, sejak adanya perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Australia yang dicapai tahun 2017, maka jatah WHV dari Indonesia naik dari tahun ke tahun. Dulunya, beberapa tahun lalu, jatah WHV untuk Indonesia hanya 1.000 orang, dan ketika itu seringkali tidak terpenuhi. Namun sekarang kenaikannya terus terjadi dan peminatnya pun semakin banyak. Jadi bagi Anda yang belum tahu, WHV atau Work and Holiday Visa, visa nomor 462, adalah visa yang diperuntukkan bagi anak-anak muda asal Indonesia yang berusia 18-30 tahun. Selain itu, persyaratannya adalah Anda harus sudah kuliah paling kurang semester 4. Jadi, Anda sekarang ini sekurang-kurangnya harus sudah di semester 5, memiliki hasil tes IELTS 4,5, dan juga Anda harus memiliki dana sebanyak $5.000 Australia atau sekitar 50 juta rupiah untuk biaya hidup ketika Anda tiba pada awal-awalnya di Australia sebelum mendapatkan kerja. Karena Indonesia menggunakan sistem kuota yang diberikan oleh pemerintah Australia, maka kemudian pemerintah Indonesia lewat Dirjen Imigrasi melakukan proses seleksi untuk menentukan siapa saja yang kemudian bisa mengajukan visa WHV tersebut. Proses seleksi tersebut dinamakan SDU WHV, jadi surat dukungan untuk WHV. Dirjen Imigrasi memberikan jatah ataupun kuota tersebut beberapa kali dalam setahun. Dan karena adanya persaingan yang semakin ketat dari tahun ke tahun, maka proses mendapatkan SDU WHV ini makin lama makin sulit. Jadi kapan kemungkinan dibuka SDU WHV berikutnya? Saya kira mungkin dalam waktu dekat, antara bulan Juli sampai bulan Agustus. Dan hari ini bisa saya sampaikan juga bahwa persaingan WHV sendiri di Australia semakin ketat. Artinya semakin banyak orang dari luar negeri, dari berbagai negara datang ke Australia untuk bekerja menggunakan visa WHV, termasuk diantaranya dari Jepang. Berbeda dengan Indonesia, Jepang tidak memiliki kuota, artinya tidak diberikan kuota kepada warga Jepang untuk bisa pergi ke Australia menggunakan visa WHV. Namun mereka sudah memiliki perjanjian sejak tahun 1980. Dan tahun lalu saja, tahun anggaran lalu, lebih dari 14.000 orang diberikan jatah WHV oleh pemerintah Australia kepada warga Jepang. Dan untuk tahun ini, tahun 2024, diperkirakan jumlahnya lebih tinggi lagi. Karena selama 9 bulan saja, sampai bulan Maret lalu, sudah lebih dari 12.000 orang yang mendapatkan jatah WHV tersebut. Jadi, mereka akan menjadi pesaing bagi anak-anak muda Indonesia, misalnya dalam mencari kerja ketika tiba di Australia. Jadi, mengapa Australia semakin menarik bagi anak-anak muda, termasuk dari Jepang? Ini disebabkan, pertama, karena dari Jepang misalnya, melemahnya mata uang yen dan juga perekonomian Jepang yang sudah lesu selama beberapa tahun, menjadi salah satu sebab mengapa anak-anak muda asal Jepang berusaha pergi ke luar negeri. Dan juga di Australia sendiri saat ini, upah minimum per 1 Juli naik sebanyak 3,75% menjadi $24.10 per jam kerja. Kira-kira Rp240.000 per 1 jam kerja sebagai upah minimum. Ini artinya untuk warga Jepang, upah minimum di Australia tersebut adalah 2,5 kali lipat dibandingkan rata-rata gaji di Jepang sendiri. Jadi ini perkembangan terbaru mengenai jatah kuota Work and Holiday Visa bagi warga Indonesia untuk tahun anggaran 2024-2025, yaitu sebanyak 4.796 orang,
naik 184 orang dari jatah tahun sebelumnya yaitu 4.612. Jadi sekarang bagi Anda yang berminat, siap-siap untuk mengikuti proses S2 WHV mulai sekarang sampai selama setahun ke depan. Persiapkan berbagai hal yang perlu dipersiapkan, dan kalau Anda mengikuti channel yang saya buat ini, sudah saya buat beberapa hal sebelumnya mengenai proses bagaimana mendapatkan WHV dari Indonesia dan juga pengalaman-pengalaman orang yang pernah ke sini dan sedang berada di Australia mengenai pekerjaan-pekerjaan mereka. Demikian saja perjumpaan kita hari ini. Saya Sastra Wijaya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi.